Hanya Allah yang bisa menjadikan seseorang itu bahagia dan juga mengizinkan terjadinya sedih itu menghampiri diri kita. Lantas apa pesan Allah? Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita agar selalu bahagia dan tidak sengsara? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya Allah lah, hanya Allah lah, huwa adhaka wa abka, yang bisa membuat seseorang itu bahagia, tertawa, wa abka, begitu juga orang itu bisa menjadi sedih dan gundah gulana. Kita ulangi lagi, wa annahu huwa adhaka, dan hanya dirinya lah, Allah Azza wa Jalla, huwa adhaka, yang mampu dan mengizinkan seseorang itu menjadi adhaka, seorang yang berbahagia dan tersenyum tertawa, wa abka, dan dalam waktu yang bersama juga Allah Maha mampu untuk membuat dan mengizinkan seseorang itu menjadi orang yang sedih. Baik, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, kebahagiaan dan kesengsaraan datangnya daripada mana, Bapak Ibu? Daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau pengen bahagia, cari sumber kebahagiaannya kemana, Bapak Ibu? Kemana? Ke Allah. Di sini jelas ditegaskan, wa annahu, bahwasanya dirinya Allah, huwa ditambah lagi hanya dirinya, abhaka, yang bisa membuat seseorang itu bahagia. Hanya Allah, Bapak Ibu. Wa abka, begitu juga bisa membuat seseorang itu sedih, dan Allah Maha mampu untuk membolak-balikkan hati kita. Dalam bahasa Arab, hati kita disebut apa, Bapak Ibu? Qalbun. Apa arti qalbun itu? Hati. Apa sifat daripada hati? Yataqallab, selalu terbolak-balik. Itu karakter hati kita. Pagi kita senang, bisa jadi nanti sore itu tuh bisa jadi sedih. Sore hari dia menjadi manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Ternyata di pagi besok harinya bisa jadi dia menjadi orang yang paling sedih di muka bumi. Baik, Allah adalah sumber daripada kebahagiaan, dan juga Allah pula yang bisa mengizinkan keburukan ataupun kesedihan itu sampai kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mau mencari kebahagiaan apapun, tapi kalau Allah tidak mengizinkan kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan untuk kita, tidak akan bahagia. Orang sekarang untuk membahagiakan dirinya itu macam-macam aneh. Apa yang mereka lakukan? Aneh. Bahkan keluar daripada fitrah mereka lakukan. Lihat sekarang, orang ingin berbahagia, mencari pasangannya pasangan sejenis. Na'udzubillah. Ini hati-hati Bapak Ibu, di era sekarang itu pengen dinormalisasi. Ingin dianggap orang yang bengkok tuh, tulang lunak tuh, biasalah, biarinlah dia kayak gitu tuh. Jangan seperti itu Bapak Ibu, tetap tolak mereka itu. Tetap tolak dan jangan normalisasi. Kenapa? Kalau ibu normalisasi sekarang, apa terjadi? Apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan? Zaman ibu dulu, orang pacaran itu aib enggak Bapak Ibu? Aib. Zaman sekarang coba. Terang-terangan, anak ibu diapelin sama lawan jenis malam minggu. Bawa bangga. Bawalah nak, hati-hati ya nak ya. Zaman dahulu ada nggak orang tua kita mengizinkan? Enggak. Kenapa zaman sekarang bisa seperti itu? Karena sudah dinormalisasi oleh kita. Nak, ada di rumah sih. Nggak ada yang tertarik sama kamu. Nggak ada punya pacar dah. Lah sa cantik iku anak ama, nggak ada lu punya pacar. Sekarang dianggap normal pacaran seperti itu.
Padahal dulu itu sesuatu yang tidak normal. Kenapa bisa sampai seperti ini? Karena mulai nggak apa-apa loh orang pacaran, kan proses nikah. Sekarang kita lakukan kayak gitu, anak turun temurun kita akan menormalisasi yang lebih parah lagi. Iya. Sekarang mulai kita terima orang-orang tulang lunak yang melambai-lambai kayak gitu. Lihat 10-15 tahun ke depan, bisa jadi anak-anak kita mulai normal, nggak apa-apa nikah dengan sesama jenis. Kami itu kan laki-laki yang terjebak di badan laki-laki, atau perempuan yang terjebak di badan laki-laki, atau kami itu perempuan aslinya cuma terjebak di badan laki-laki. Dan kami tidak menginginkan seperti ini. Saya pengennya jadi perempuan. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau ada banci di sekitaran komplek kita, itu sebutkan, nak jangan seperti itu nak, itu banci nak. Itu keluar daripada fitrahnya. Lihat di TV, ada artis-artis yang ngelambai, yang pakaiannya itu laki-laki, yang dia laki-laki tapi pakaiannya keperempuanan. Nah, itu nggak boleh tuh nak. Laki-laki nggak boleh pakaian kayak gitu, perempuan nggak boleh pakaian kayak gitu. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau enggak, malah kita pula yang menormalisasinya. Tidak tuh nak, lucu dia pakai pakaian perempuan nak. Apa yang terjadi kalau seperti ini Bapak Ibu? Lihat nanti 10-15 tahun ke depan dinormalisasi. Nah, itulah manusia. Ketika mencari kebahagiaan itu, dan mereka menganggap kebahagiaan itu adalah segala-galanya. Dan memang kita memang mencari kebahagiaan. Kata Rasul, siapa yang tidak merasakan surganya dunia, kebahagiaan sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Kami ulangi lagi Bapak Ibu, siapa yang tidak merasakan surganya dunia, kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, maka dia tidak mendapatkan surganya akhirat. Maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Surga dunia itu sebenarnya tempat kita berbahagia. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Sumber kebahagiaan kita Allah, bukan yang lain. Kalau yang lain kita dekati, maka capek. Maka akan capek. Begitu banyak sekarang untuk mencari kebahagiaan itu, dia tetapkan standar kepada standar yang bukan dia miliki. Baik. Begitu Bapak Ibu. Kita kembali kepada ini, kalau kita bawa lagi terus ini akan melebar kemana-mana. Intinya hanya Allah yang bisa menjadikan seseorang itu bahagia dan juga mengizinkan terjadinya sedih itu menghampiri diri kita. Lantas apa pesan Allah? Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita agar selalu bahagia dan tidak sengsara? Ada 3 amalan Bapak Ibu. Ada 3 amalan yang kalau kita lakukan, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah sengsara kita, selalu bahagia. Ada 3 amalan yang kalau kita lakukan, maka kita akan selalu bahagia dan tidak akan pernah sengsara. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Taha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana, ada yang hafal? Litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menjadikan dirimu sengsara. Surah Taha ayat kedua. Silakan dicek Bapak Ibu. Allah berfirman, dengan Al-Qur'an orang tidak akan sengsara. Pastikan Bapak Ibu, kita itu tuh dekat nggak dengan Al-Quran? Dekat nggak? Atau jauh? Sedang elok Ibu ya? Jauh mana lain enggak gitu kan? Dakik mana alun? Alun lain. Harus lebih dekat. Proses Bu ya, kita pelajari gini. Berarti surah Taha ayat kedua.
Amalan pertama beracuan dari surah Thaha ayat kedua ini, kalau kita ingin selalu bahagia, dekat-dekat dengan Al-Quran. Jangan hanya cuma dekat saja Bapak Ibu. Sekarang dekat nih di depan kita. Baca enggak? Siapa di rumah yang tidak punya Al-Quran? Mustahil tidak ada. Semua kita ada. Tapi bisa enggak seluruh penghuni rumah itu baca Quran? Ibu Lai, suami ibu? Halo Lai. Anak ibu, cucu? Ibu jangan bahagia surang saya bu. Ibu bahagia surang-surang saya. Lah ibu sudah tuh. Tuh. Ibu ya. Sumber kebahagiaan yang pertama kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan pernah mendatangkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang memalingkan kehidupannya dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan itu semakin menyempitkan dirinya. Karena kenapa? Al-Qur'an itu Bapak Ibu, kita tahu semua dia punya nama Al-Huda. Betul Ibu ya? Apa arti Al-Huda, Bu? Petunjuk. Ibu ketika beli barang elektronik, ada Ibu baca buku petunjuknya enggak? Ada. Tujuannya apa, Bu? Supaya tidak salah, supaya tidak capek rusak. Ibu ya. Untuk elektronik bisa kita baca. Yang elektronik itu ya pasti akan mati karena dia benda mati aslinya. Nah, kita benda hidup kok nggak mau baca buku petunjuk kehidupan kita? Kata Allah, lewati jalan A. Kita karena nggak mau baca pesannya itu, emang aja jalan A, B bisa, aman tuh. Gitu. Apa yang terjadi? Udah dikasih tahu jalan yang benar tuh A, kita pilih juga B. Giliran sulitnya kehidupan malah ngadunya ke Allah, ya Allah, ada di pesuli bana. Awak yang salah. Jalan mudah kata Allah tuh A, B juga dia. Siapa yang salah? Awak yang salah. Makanya semakin kita meninggalkan Al-Quran, semakin sempit kehidupan kita Bapak Ibu. Semakin suram masa depan kita. Hari-hari kita tuh dipenuhi masalah saja. Hari-hari kita dipenuhi dengan problem saja. Yang disalahkan Allah, yang berbuat kita. Yang ambil jalan kita, yang disalahkan Allah. Allah tidak pernah menzolimi kita. Allah sudah berikan petunjuk. Allah sudah berikan Al-Quran. Allah sudah berikan jalan. Tapi kita memang kesombongan kita dan angkuhnya diri kita tidak mau mengambil petunjuk. Apa yang terjadi? Sengsara. Jadi kesimpulannya, dengan Al-Quran hidup kita makin bahagia. Ya, bahagia. Ketika kita semakin dekat dengan Al-Quran, maka kehidupan kita akan bahagia. Semakin jauh kita daripada Al-Quran, semakin sengsara. Ibu silakan saja coba, ikuti petunjuk Al-Quran itu enak semua. Coba ibu pengen sengsara, jauhi aja terus Al-Quran. Jauhi aja terus dan ibu akan merasakan nanti bahwasanya kok makin lama makin sulit. Iya, karena ibu meninggalkan Al-Quran, akhirnya apa? Dihukum oleh Allah karena kebangkangan kita, kemaksiatan kita, akhirnya kita tidak mendapatkan kebahagiaan karena memang kita menjauh dari Al-Quran. Bacanya saja, ibu, kalau guru-guru kami itu sering menyampaikan Al-Quran tuh Bu, 30 juz itu surat cinta Tuhan untuk kita. Surat cinta Allah itu untuk kita. Gimana ibu bisa merasakan cintanya Allah kepada kita ketika membaca suratnya aja nggak bisa? Membaca Al-Qurannya saja tidak bisa. Alhamdulillah. Ya. Keluarga kita nggak tahu kalau Allah tuh betul-betul cinta sama kita, karena memang pesannya nggak pernah nyampai. Kita selalu menutup diri kita untuk menerima pesan cinta itu.
Padahal Al-Quran 30 juz diturunkan 1446 tahun yang lalu untuk menjadi pedoman kehidupan kita, tinggal diambil. Gimana kita bisa mendapatkan pesan cinta dan kita merasakan Allah itu cinta ketika ya kita baca saja tidak bisa? Itu baru baca Bapak Ibu, gimana kita memahaminya? Karena pemahaman terjemah dengan pemahaman Ibu ketika menguasai bahasa Arab berbeda Bapak Ibu. Bahasa Indonesia itu Bu, bahasa miskin, mohon maaf. Miskin. Kenapa? Bahasa kita tuh banyaknya serapan daripada bahasa-bahasa yang lain. Itu sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Karena bahasa kita dipenuhi dengan serapan daripada bahasa yang lain. Sisi positifnya, orang Indonesia punya kemampuan action berbahasa dengan baik. Orang Indonesia suruh ngomong bahasa Arab bisa Bu, lancar Bu. Rasa-rasa orang Arabnya kalau ngecek bisa Bu. Orang Indonesia suruh ngomong bahasa Inggris banyak yang hebat Bu. Orang Indonesia disuruh ngomong bahasa Spanyol, bahasa yang lain-lain, banyak bisa. Kenapa? Karena memang bahasa kita itu kumpulan daripada banyak bahasa. Akhirnya apa? Terstimulus lisan kita untuk ngomong dengan bahasa tertentu, karena memang itu sudah ada kosakatanya lebih awal dibandingkan ketika dia belajarnya. Nah, sisi negatifnya apa? Ketika menerjemahkan Al-Quran, itu terlalu singkat bahasa kita. Terlalu disederhanakan makna Al-Quran, padahal makna Al-Quran itu dalam. Orang Arab saja sendiri, orang kafir Quraisy ketika dibacakan Al-Quran, apa kata orang kafir itu? Innaha lahalawah wa innaha latalawah. Al-Quran itu manisnya itu luar biasa. Dan manisnya itu talawah, udah di tingkatnya itu tidak ada lagi yang manis melebihi apa yang ada dalam Al-Quran. Itu orang kafir Bapak Ibu. Dia bisa merasakan ketika dia memang menguasai bahasa Arab, itu luar biasa. Makanya enak. Makanya pastikan Bapak Ibu, ada hendaknya di rumah kita itu, ada anak keturunan kita itu yang ngerti Al-Quran. Ibu ya, di rumah kita, di garis keturunan kita harus adalah yang ngerti Al-Quran. Anak-anak kita harus khatam Quran, harus Bu, harus. Tapi jangan hanya cuma khatam Al-Quran, mengerti. Bisa dia terjemahan Al-Quran minimal seperti itu. Bisa dia update-nya lagi, dia upgrade-nya lagi, paham dia tafsir-tafsirnya. Maka ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam Al-Quran, dia akan candu terus. Baik, itu amalan yang pertama. Kalau pengen bahagia, senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kalau ingin selalu bahagia, pahami Al-Quran. Kalau ingin selalu bahagia dalam kehidupan, bersama dengan Al-Quran. Kalau ingin sengsara dengan Al-Quran, jauhi Al-Quran. Kalau ingin sengsara, bermasalah aja hidup, taruh Al-Quran di lemari. Kalau pengen bermasalah juga dalam kehidupan, banyak utang dan banyak masalah, jangan dekatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tuh, pilih mana silahkan, kita yang memilih, dan itu ada di tangan kita. Baik, ini amalan yang pertama, dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, apa amalan yang membuat kita selalu bahagia Bapak Ibu? Bersedekah. Ternyata bukan itu. Yang kedua adalah berdoa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, terhadap seluruh doa-doaku yang aku panjatkan kepada dirimu, tidak pernah membuat diriku sengsara. Orang yang selalu berdoa Bapak Ibu, dia akan selalu bahagia. Karena kenapa? Kenapa dengan doa itu membuat seorang bahagia? Karena dengan doa dia menambatkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Allah. Dengan berdoa secara tidak langsung, dia langsung mengikrarkan la haula wala quwata illa billah.
Ketika kita berdoa, kita itu kan sebenarnya ketika berdoa Bapak Ibu, itu kan merendahkan diri kita dan kemudian meminta kepada Allah agar bantu kita. Apa yang terjadi ketika itu? Kita menyerahkan diri kita yang lemah ini kepada Allah dan meminta Allah yang maha mampu atas segala sesuatu untuk menolong kita. Jadi tidak ada unsur manusianya yang hadir ketika itu dalam kehidupannya. Orang yang selalu melazimkan doa, dia pokoknya apa yang saya lakukan harus dengan izin Allah. Karena Allah yang menciptakan saya dan yang tahu dengan masa depan saya dan yang mana tahu yang mana yang terbaik untuk diri saya dan mana yang buruk untuk diri saya, maka saya selalu berdoa kepada Allah. Allah akan bimbing saya. Ketika dia sudah merasa Allah selalu menuntun dirinya, apa yang terjadi? Apa yang perlu dirisaukan? Karena Allah langsung yang menuntun dirinya. Tapi kalau kita menganggap kita masih bisa aja terus, aman tuh, bekolah aku saji itu, bisa kok, bisa. Punya ladang kita, punya sawah kita anggap diri kita tuh mampu untuk membuat sawah kita itu menghasilkan hasil yang maksimal tanpa melibatkan Allah, tanpa berdoa kepada Allah, ya Allah bantu hamba. Apa yang terjadi? Seberapa mampu kita? Makanya orang sombong itu sebenarnya adalah orang-orang yang menyempitkan dirinya dengan penyempitan yang terus bertambah. Itu orang sombong Bapak Ibu. Kenapa? Dia merasa cukup dengan dirinya, merasa mampu kepada dirinya, merasa dengan kepintaran dia, dengan kehebatan dia, dengan pengalaman dia. Tidak perlu, bekolah berdoa tuh. Berdoa tuh bekolah lu. Kerajo lu. Nah Bapak Ibu, justru berdoa dulu baru kerja. Keluar kita dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Datang ke ladang kita, kemudian berusaha kita, apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk diri kita. Tertaut dirinya kepada Allah dengan doa. Dia hadir di dalam dirinya itu, saya itu hamba, saya itu ciptaannya dan saya tidak mampu. Yang maha mampu adalah Allah. Ya Allah bantu saya. Makanya apapun yang ketika dia sudah berdoa dan dia mendapatkan hasil daripada apa yang dia lakukan, maka dia tidak akan menyesali apapun. Karena apa? Ya inilah yang Allah tetapkan kepada saya. Sementara kalau udah ambisi terlalu besar, tidak melibatkan Allah, apa yang terjadi? Giliran tidak didapatkan apa yang diinginkan, yang disalahkan Allah. Ya Allah, awaklah panik membajak sawah, panik di bawah terik matahari membajak, nanam. Ya Allah, kenapa kok digagalkan panen saya? Padahal ketika dia memulai, dia tidak melibatkan Allah. Tapi giliran ada musibah yang disalahkan Allah. Giliran ada masalah yang disalahkan Allah. Enggak. Justru ketika kita mulai itu, kita minta kehadiran Allah. Ya Allah, bantu ya Allah. Apapun jadi segala proses yang kita lewati, itu memang benar-benar Allah dilibatkan dan Allah memberikan aunnya kepada kita, pertolongannya kepada kita, dan lihat hasilnya. Pasti Allah akan memberikan terbaik untuk diri kita. Baik, itu yang kedua Bapak Ibu. Doa, dan pastikan berdoa terus. Karena dengan doa tidak akan pernah membuat kita sengsara. Allah senantiasa mengabulkan setiap apa yang kita minta. Tadi sudah dinotis di awal. Allah itu akan selalu mengijabahi setiap doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Hanya saja kadang doa kita itu ditunda Bapak Ibu pengkabulannya. Allah tunda dulu sampai kita sanggup, atau bahkan nanti ditunda di hari kiamat nanti akan diberikan. Karena tiga Bapak Ibu cara pengabulan doa Allah Azza wa Jalla kepada kita. Pertama, dibayar secara instan. Minta kepada Allah lalu Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, dan ini biasanya hamba-hamba Allah khusus yang Allah tolong pengijabahannya itu dengan sesegera itu. Kedua, ada lagi Allah tunda sampai kita layak. Sekarang kita minta, ya Allah jadikan saya orang kaya. Kata Allah, tunggu dulu, kamu belum siap jadi orang kaya. Karena sekarang saja kamu punya harta, kamu masih pelit untuk sedekah. Gimana jadi orang kaya nanti? Semakin sulit hisab kamu di hari kiamat nanti.
Allah tunda sampai kita layak. Ketika kita berdoa, bagaimana Allah mengijabahinya? Tidak Allah ijabahi secara instan. Tidak Allah tunda juga ketika sampai kita sanggup, tapi ternyata Allah siapkan apa yang kita minta itu nanti di hari kiamat. Nanti ketika dihisab baru kita akan kaget, ya Allah, ini apa ini ya Allah? Allah menjawab, ini apa yang kamu minta selama dunia saya hadirkan sekarang. Jadi Allah tidak akan pernah tidak mengabulkan doa kita. Tunggu saja kejutan daripada Allah, kapan doa kita itu akan dikabulkan. Tugas kita senantiasa doa terus. Dan alhamdulillah saya yang berbicara di sini punya banyak sekali pengalaman. Apa yang saya lakukan sekarang, pencapaian hidup yang saya dapatkan sekarang, itu ternyata hasil daripada doa saya di masa lalu. Iya, seperti itulah. Baik, yang terakhir. Amalan yang terakhir adalah Bismillah. Birrul walidain. Birrul walidain artinya Bapak Ibu berbakti kepada orang tua. Itu amalan yang terakhir. Kalau kita ingin selalu bahagia di dunia, bahagiakan orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Dalilnya ada nggak di dalam Al-Quran Bapak Ibu? Ada. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ketika aku menjadi seorang hamba, ini dari lisan Nabiullah, kemudian yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan menjadi ayatnya. Ketika wa barram biwalidati, ketika saya berbakti kepada orang tuaku, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak menjadikan diriku orang yang keras, dan Allah selalu membahagiakan diriku. Allah selalu membahagiakan diriku. Maka ketika kita masih punya orang tua, bahagiakan orang tua kita, maka kehidupan kita akan senantiasa bahagia. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada kedua orang tua kita, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan juga marahnya Allah itu terletak kepada marahnya kedua orang tua kita. Rasul menyampaikan Bapak Ibu, dua hal yang Allah segerakan balasannya di dunia dan Allah tidak tunda di akhirat, itu dua. Yang pertama adalah berbaktinya seorang kepada orang tuanya, dan yang kedua adalah perbuatan zalim. Orang yang berbakti kepada orang tua, Allah segerakan balasannya di dunia. Babani ajjalallahu lahuma uqubatahuma fid dunya. Dua hal yang kalau dilakukan oleh seorang, Allah akan segerakan balasannya itu di dunia, enggak di akhirat. Di akhirat pasti Bapak Ibu, tapi Allah segerakan di dunia karena kespesialan pintu ini. Apa pintunya? Itu pintu berbakti kepada orang tua, dan satu lagi pintu kezaliman. Maka hati-hati orang yang berani membantah orang tuanya, orang yang berani membangkang kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, Allah akan hukum para pelakunya itu segera, instan. Dan ini sesuatu yang sudah kita pahami. Ya, orang yang membangkang kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, Allah segerakan hukuman dia di dunia. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, Allah segerakan juga kebaikan untuknya. Kedua, orang yang berbuat zalim, Allah segerakan hukuman dia di dunia. Termasuk juga orang yang meninggalkan zalim, Allah segerakan juga kebaikan kepadanya di dunia. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, tiga hal ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran akan selalu membuat kita bahagia, tidak akan pernah sengsara. Yang kedua, selalu berdoa, selalu melibatkan Allah, selalu menghadirkan Allah di hati kita dalam semua agenda kehidupan kita, akan selalu membuat diri kita seorang yang senantiasa berbahagia. Dan yang ketiga adalah orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, orang yang menyantuni dan menyayangi orang tuanya, maka Allah akan segerakan kebahagiaan dia di dunia
begitu juga di akhirat. Maka ketika tiga ini tidak kita amalkan, sengsaralah kehidupan kita. Tiga hal ini kita bermasalah, sengsara kehidupan kita. Al-Quran jauh, doa males, orang tua durhakai, mau cari apa lagi kehidupan? Makanya orang-orang yang cari kebahagiaan sekarang dengan maksiat itu tidak akan pernah bahagia. Karena kenapa? Ini dilawannya semua. Ini dilawannya semua. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bahagia dengan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan dan selalu berdoa kepada Allah dan tertaut hati kita kepada Allah dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.